siapapun jodohnya Mas Yun nanti, semoga itu yang terbaik. Kita doakan bareng-bareng ya guys, karena Ngoyu tahu kalau Mas Yun sakit hati, kalian pasti juga ikut sakit kan. Kalau Ngoyu, walaupun Ngoyu bukan nggak jodohnya Mas Yun, nggak jodohnya siapa, Ngoyu nggak tahu jodohnya Ngoyu, tapi kalian jangan pernah membanding-bandingkan orang. Jangan pernah membanding-bandingkan misalnya Ngoyu dengan orang lain tuh, jangan dibanding-bandingkan ya guys. Bisa mengetuk pintu hati kalian untuk lebih melihat dunia, melihat orang-orang di sekitar kita. Ngoyu kadang cara Ngoyu bersyukur tuh lihat-lihat orang di sekitar kita, orang-orang yang susah cari uang, masih banting tulang mencari uang. Kita tuh harus bersyukur guys, apalagi yang sudah diberikan rezeki yang lebih sama Tuhan. Kita harus bersyukur. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini ada hal yang menarik yang disampaikan Gung Ayu teman-teman. Banyak hal yang dibahas Gung Ayu kali ini berawal dari typingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab teman-teman. Jadi dalam video ini kurang lebihnya Gung Ayu menyampaikan yang berkaitan dengan perjodohan dengan Mas Yun, kemudian tentang sobat ngarit, tentang serikandi sobat ngarit yang lainnya. Banyak hal sekali teman-teman. Lebih lengkapnya kita simak sama-sama saja teman. Itulah saudara-saudara kita yang lain gitu. Walaupun Ngoyu masih kecil ya, Ngoyu nggak kasih nasihat kalian juga enggak, karena Ngoyu masih kecil, jadi menurutnya Ngoyu seperti itu. Oke, tetap semangat ya guys ya semuanya ya. Tambahlah pahala, jangan suka nyinyir sama orang, jangan suka ngatur hidup orang. Mending kalian tuh fokus sama diri kalian sendiri, perbaiki diri kalian, berkaca pada diri sendiri, apa diri kalian sudah baik apa belum. Apalagi orang yang suka menghujat, mengejas orang. Yang suka bikin orang tuh orang nih, misalnya kayak Gung Ayu nih, dihujat banyak, emang yang hujat yang nggak suka gitu, kenapa, apa salahnya gitu. Apa salahnya Gung Ayu? Tapi Gung Ayu tahu kok kalian tuh emang nggak suka, mungkin ya namanya manusia ya, pasti ada rasa iri, nggak mungkin nggak ada. Gung Ayu tidak menyalahkan orang tuh, pasti punya rasa iri dalam dirinya sendiri. Gung Ayu pun kadang iri sama orang, tapi Gung Ayu diam. Gimana caranya kita menyaingi tapi tidak membuat orang jatuh. Gitu guys. Bersaing tapi jangan bikin orang itu jatuh. Bersaing boleh, tapi kalian jangan membuat orang itu jatuh dengan segala cara yang kalian mau. Gimana cara orang ini biar dihujat, gimana caranya orang ini biar kayak gini. Kalian berpikir dewasa guys, coba kalian di posisi kita, kayak gimana rasanya gitu. Kita sudah membuat sebaik mungkin, tapi masih aja salah di mata kalian mungkin ya. Apa kalian nggak kasihan gitu sama orang-orang yang kalian hujat? Emang kayak Gung Ayu nih, Gung Ayu emang pernah buat salah sama kamu gitu, orang-orang yang hujat Gung Ayu nih ya, emang Gung Ayu pernah buat salah sama kamu? Emang Gung Ayu pernah buat salah sama kamu? Orang-orang yang hujat-hujat Gung Ayu nih ya, emang kayak Gung Ayu nih, Gung Ayu emang pernah buat salah sama kamu gitu, orang-orang yang hujat-hujat Gung Ayu nih ya, emang Gung Ayu pernah buat salah sama kamu?
Kenapa kamu hujat Ngoyo? Apa ada hal yang kalian tuh, hal yang Ngoyo buat tuh yang salah? Ya wajar-wajar aja kalau Ngoyo emang salah, kalian wajar-wajar aja iniin Ngoyo ya, kasih tahu Ngoyo. Ngoyo selalu ada bersama kalian tenang aja Ngoyo, selagi Ngoyo bisa, Ngoyo bakal selalu ada di belakang kalian. Buat sobat ngarit, Ngoyo bakal terus berjuang gimana nama sobat ngarit itu biar dikenal, biar lebih dikenal dengan baik-baiknya. Apalagi kalian tuh tahu kan dunia sosmed itu seperti apa. Apapun sedikit aja kita berbuat salah pasti udah boom. Iya kan? Ngoyo nggak tahu ya, mungkin suatu saat nanti Ngoyo ada berbuat salah sama kalian, mungkin kalian bakal hujat-hujat Ngoyo. Maaf kalau misalnya Ngoyo nih di sobat ngarit, Ngoyo tahu kan orang-orang pada jodoh-jodohin kan, tapi Ngoyo nggak mau. Ngoyo itu nggak tahu jodohnya Ngoyo siapa ya guys ya. Ngoyo itu sama Mas Yun itu cuma temenan. Ngoyo Mas Yun sama temenan. Biar kalian tuh kalau Ngoyo nggak jodoh sama Mas Yun, kalian tuh nggak pada hujat-hujat gitu. Ngoyo teman baik sama Mas Yun, teman baik. Ngoyo itu bukan sobat ngarit ini bukan karena mau tenar, mau deketin Mas Yun, enggak. Ada hal yang lebih penting yang harus Ngoyo penuhi. Menarik sekali teman-teman. Pemikiran seorang remaja 19 tahun teman. Pandangannya begitu luas dan cara menyikapi masalah pun saya rasa sudah melebihi orang-orang dewasa. Tadi kita dengar bagaimana Ngoyo menyikapi mereka yang sering menghujat, bagaimana harus menyikapi perjodohan dengan Mas Iyun, dan sekali lagi di sini tadi dia menegaskan dengan Mas Iyun hanya bersahabat teman-teman, hanya berteman, dan memberikan pandangan ketika nanti memang ketika Mas Iyun dijodohkan dengan siapapun itu bukan kehendak manusia teman-teman. Dan Ngoyo saya rasa sampai hari ini salah satu yang bisa bertahan dengan hujatan teman-teman, karena sudah sering kali dia dihujat, tapi dengan cara yang elegan dia bisa mengarahkan bagaimana hujatan itu bisa menjadi sebuah feedback yang lebih baik teman-teman. Ini salah satunya, berawal dari 1-2 hujatan, cemoohan melalui tappingan, dia bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi teman-teman, bisa memberikan pandangan, masukan, nasihat dalam tanda kutip, karena Ngoyo sendiri mengakui bahwa usianya masih muda, tidak pantas untuk menasihati. Tapi saya kira teladan, nasihat itu tidak bisa dibatasi dengan usia. Kita lihat Mas Yun juga masih muda, tapi yang masuk dalam keluarga besar Sobat Ngarit, kita bisa bayangkan teman-teman, dari usia 20-an tahun sampai 50-an tahun, semuanya ada tergabung dalam keluarga Sobat Ngarit. Itulah kedewasaan memang, dari cara berpikir, pola berpikir, bagaimana menyikapi masalah,
Itu yang lebih mendewasakan teman-teman. Siapapun jodohnya Mas Yun nanti, semoga itu yang terbaik. Kita doakan bareng-bareng ya guys. Karena gue tahu kalau Mas Yun sakit hati, kalian pasti juga ikut sakit kan. Benar itu. Oke. Kalau Ngoyu, walaupun Ngoyu bukan nggak jodohnya Mas Yun, nggak jodohnya siapa, Ngoyu nggak tahu jodohnya Ngoyu, tapi gimana cara lag jaringannya. persaudaraan itu nomor satu. Nah itu teman-teman. Sama kayak kalian, orang-orang yang baru kenal Mas Iyun yang kalian jodoh-jodohkan itu, jangan kalian hujat guys, karena jodoh orang itu kita nggak tahu guys, itu hanya di tangan Tuhan. Mas Iyun itu cuma satu loh yang kalian jodohin, itu banyak. Yang mana kalian mau? Yang ini punya pacar kalian hujat, yang ini punya pacar kalian hujat. Jangan kayak gitu guys. Mas Iyun itu cuma satu orang jodohnya, itu kalian yang jodohin itu banyak, ada ini ada ini ada ini ya, jangan semua dijodohin gitu loh. Kasihan orangnya yang kalian jodohin itu, kasihan kalau dia punya pacar, kasihan. Jangan kayak gitu kalian. Kayak Tata itu kemarin, kalau Ngoyu bukan nggak ya, tanpa sensor ya. Kalian hujat-hujat kan, Ngoyu tahu itu. Jangan kayak gitu. Semua orang tuh punya kehidupannya masing-masing. Apalagi aku baru kenal sama Mas Iyun kan. Lagi dia baru kenal, walaupun dia punya pacar ya diemin aja, biarin, nggak usah dihujat. Kenapa? Dia itu punya kehidupannya dari dulu. Jangan kayak gitu. Orang baru masuk Sobat Ngarit, baru kalian jodohin sama Mas Iyun, udah kalian hujat baru dia punya pacar ya. Makanya kalian jangan asal jodohin orang. Jangan kayak gitu. Saya rasa tepat sih yang disampaikan Gung Ayu teman-teman. Kalau menurut saya ketika Gung Ayu berbicara tentang orang-orang yang dijodohkan dengan Mas Yun, sebenarnya itu sebuah dilema buat dia. Di satu sisi bisa menjadi bahan untuk menyudutkan Gung Ayu sendiri, menganggap Gung Ayu dengan menyampaikan itu dia mempunyai keinginan tertentu. Dia mengambil risiko itu teman-teman. Karena apa? Dengan menjelaskan seperti itu, dia bisa menempatkan diri sebagai bagian dari Sobat Ngarit. Karena tujuan Gung Ayu sekali lagi bukan mencari ketenaran seperti yang dia sampaikan tadi. Bukan untuk mendekati Mas Yun, tetapi ada yang lebih. Dia ingin bermanfaat untuk Sobat Ngarit. Itu yang perlu dicatat teman-teman. Makanya ketika dia menyampaikan siapapun yang dijodohkan dengan Mas Yun, ketika tidak berjodoh jangan dihujat. Karena tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah membesarkan Sobat Ngarit, membuat nama Sobat Ngarit menjadi lebih baik lagi teman. Bijak dikit. Kalian lo udah pada besar-besar kan, semua umurnya pada besar-besar, udah mungkin ya di atas Gung Ayu semua, udah kepala 3, kepala 4, ya kan. Kalian punya anak yang remaja, anak remaja itu pasti dia masih memilih pasangan yang mana yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kasihlah dia milih yang mana yang cocok buat dirinya, yang baik buat dirinya. Emang Mas Yun itu emang baik, cuma kan kita nggak tahu jodoh orang. Kita doakan saja
yang terbaik buat mereka semua, keluarga kita semua, supaya mendapat jodoh yang terbaik siapapun itu, termasuk Gongayu. Gongayu kan nggak tahu jodohnya Gongayu siapa suatu saat nanti, Gongayu nggak tahu juga. Gongayu nggak suka kalian tuh hujat-hujat, apalagi hujat-hujat ya yang dulu kalian agung-agungkan, sekarang kalian hujat. Jangan kayak gitu guys, berpikirlah dewasa. Ingat tujuan kalian sobat ngarit semuanya itu nyari keluarga, bukan itu bukan menjodoh-jodohkan orang. Kalian nggak bisa seenaknya kalian, seenak jidat kalian. Biar ini tuh berjodoh sama ini, gimana caranya biar berjodoh sama ini? Ya nggak bisa kayak gitu guys. Jangan ego kalian tuh. Semua orang itu sudah membawa jodohnya masing-masing. Ya, jangan gitu ya. Jangan ngejas orang, jangan hujat orang ya. Doakan yang terbaik buat Mas Iyu, doakan yang terbaik buat Tata, doakan terbaik buat Sri Kandi yang lain, dan keluarga-keluarga semuanya yang ada di sini. Kita bareng-bareng mendoakan keluarga kita sama-sama. Apapun yang terbaik, semoga dituntun sama Tuhan. Jangan sampai membuat nama sobat ngarit itu jelek karena perjodoh-jodohan ya guys ya. Nah Mas itu Yun aja nggak pernah merasa gimana-gimana kan. Mas Yun tuh kan dia masih teman-temanan kan. Mas Yun tuh masih jomblo kan. Dia masih mencari teman, mencari jodoh yang mana yang cocok buat dia. Tuh kayak Mas Yun biasanya PK sama cewek tuh kan dia gombal-gombalin kan. Ya nggak apa-apa, dia kan masih mencari cewek yang cocok buat dirinya sendiri. pola pikir yang kadang kita sendiri yang sudah dewasa tidak sampai memikirkan hal seperti itu teman-teman. Dan seorang Gongayu bisa teman, masa-masa remaja yang dia lalui saat ini, rasa-rasanya pola pikirnya lebih maju daripada usianya teman. Bagaimana dia menyikapi tentang perjodohan tadi itu sangat menarik sekali buat saya. Serius teman, itu yang paling menarik. Ya kan? Ngoyo nggak cemburu, Ngoyo cuma temenan aja sama Mas Yun. Ngoyo mana pernah cemburu? Dia mau PK sama siapapun, Ngoyo mana pernah cemburu, kan biasa aja kan? Ngoyo nggak temen. Kalian kira Ngoy cemburu sama Mas Yun? Enggak lah, Ngoy temenan guys. Semua itu cuma tuh. Kalau Cica sudah bersuara, artinya benar, Ngoy itu cuma temenan sama Mas Yun, teman baik. Ngoy pengen ketemu Mas Yun, teman-teman semuanya. Ngoy itu pengen banget. Bukan karena Ngoy pengen dijodohin, enggak. Nah ini Ngoy itu pengen mempererat persaudaraan. Itu poinnya teman-teman. Ketemu sama Mami, sama Papi, sama Mas Iyun, sama Ica, sama Kak Uci, sama Louis, sama Nanat, sama siapa, semuanya keluarga sobat ngarit. Kalian semuanya gue pengen ketemu. Luar biasa sekali. Gitu.
sama aku ya, sama kalian juga semua yang ada di sini. Gue pengen ketemu sama kalian semua. Itu kasihan banget. Jangan hujat-hujat orang lagi ya, teman-teman semua ya. Jangan hujat-hujat ya, kasihan. Jangan. Udah, kalau misalnya dia ada satu orang yang ada api kecil aja, kalau kalian tuh nambah, kalian tiup satu, kalian tiup anginnya semakin besar, apinya semakin besar juga. Biarin aja, biar mereda sendirinya guys, biarin mati sendirinya. Kita diamin aja, nggak usah dikomenin, nggak usah ikut-ikut masalah orang. Oke? Luar biasa. Hujat-hujat, suka biarin aja, diam aja. Oke? Jangan sampai orang tuh trauma life karena kalian hujat. Jangan. Gung Ayu pun merasakan itu. Kalau Gung Ayu di posisinya Tata, Gung Ayu juga pasti sedih banget. Karena satu keburukan akan menghapus 1000 kebaikan. Keren. Oke. Kita hidup tuh tentram aja. Kalau misalnya ada yang salah, kasih tahu guys. Jangan malah dihujat. Oke? Siap mami, siap. Nah gitu dong, the best. Sobatnya itu kalian jangan pernah membanding-bandingkan orang. Jangan pernah membanding-bandingkan misalnya Gung Ayu dengan orang lain tuh, jangan dibanding-bandingkan ya guys. Jangan bandingkan, Gung Ayu kayak gini. Jangan membanding-bandingkan orang ya. Kita itu sama, satu tujuan. Yang dibanding-bandingkan. Jangan baru ada Sri Kandi baru, kalian bikin persaingan nih antara ini, lebih cantik ini lah, lebih baik ini lah, lebih baik ini. Jangan gitu guys, jangan gitu. Semua itu baik. Tergantung kita yang bimbing, kalian yang bimbing. Kalian sudah besar-besar semuanya di sini. Kalian bimbing kami bimbing kalian. Kalian bimbing kami. Gitu. Tapi kami berpikir, mencerna apa yang kalian kasih tahu ke kami, cerna dengan baik. Kalian kan sudah pada dewasa, Gung Ayu kan masih kecil, jadi Gung Ayu itu masih perlu saran dari kalian semua. Jadilah orang yang bijak, jadilah netizen yang bijak, jadilah keluarga yang bijak dalam hal apapun. Oke? Sobat Ngarit, hura. Itulah teman, menarik sekali semua yang disampaikan Gung Ayu kali ini, dan secara clear dia menjelaskan banyak hal. Mulai dari hujatan tentang Masyun, tentang perjodohan, tentang Sri Kandi Sobat Ngarit yang lainnya, tentang bagaimana menyikapi ketika ada masalah. Sangat luar biasa sekali teman. Salut memang untuk Gung Ayu. Patut memang menjadi Sri Kandi Sobat Ngarit yang tidak ada embel-embel percintaan teman-teman.
Ingat itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu teman-teman. Kita ambil positifnya dari video kali ini, buang yang tidak baik teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara. Salam Sambabatan, srek srek srek.